Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Marta, Maria, dan Lazarus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 21, 23, dan 25. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus kepada Maria, "Saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika memperhatikan tuntunan liturgi hari ini Santa Marta, Maria, dan Santo Lazarus diperingati secara khusus. Oleh gereja, mereka digabungkan dalam kelompok orang suci Allah. Keistimewaan mereka justru karena mereka itu adalah orang-orang yang telah bersentuhan langsung dengan Sang Juru Selamat. Mereka itu sama dengan Santo Yohanes Pembaptis, para rasul Tuhan, dan Santa Maria Magdalena. Mereka mengalami Tuhan secara langsung dan menyaksikan keagungan dan kemuliaan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, baik Marta maupun Maria menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa Allah dalam diri Yesus yang sanggup membangkitkan saudara mereka Lazarus. Sekalipun sudah dipastikan bahwa Lazarus itu sudah mati 4 hari yang lalu serta berbau busuk, Yesus berkata, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan terjadilah yang dikatakan Yesus, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus pun hidup meskipun sudah mati. Saudara-saudari terkasih, memang ada catatan menarik tentang ketiga bersaudara ini. Mereka ini adalah keluarga yang diperkirakan berkecukupan dan mereka selalu menyambut kedatangan Yesus jika ia datang ke Betania. Maria menyambut Yesus dan menemani dia sembari mendengarkan dia berkata-kata. Sedangkan Marta, saudaranya, dengan caranya sendiri menyambut Yesus dengan sibuk melayani. Keduanya menyambut Yesus selayaknya seorang tamu dan sahabat yang diistimewakan. Ada yang menarik dari pertemuan itu, yaitu ketika Marta mengajukan permintaan kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Apakah Marta tidak melihat bahwa Maria itu sedang menemani tamunya? Apakah tamu harus dibiarkan seorang diri? Untuk tidak menyalahkan Maria dan tidak menafikan tindakan Marta, Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Menarik bahwa keduanya berusaha
untuk menyenangkan hati tamunya itu. Dialah Yesus. Saudara-saudari terkasih, saya menemukan 3 pilar penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen melalui ketiga orang bersaudara ini. 3 pilar itu adalah iman, harapan, dan kasih. Marta menyatakan pengharapannya kepada Yesus yang datang terlambat ke rumahnya setelah Lazarus wafat. Ia mengharapkan dari Yesus kehidupan yang bakal bertahan sekiranya Yesus tidak datang terlambat. Namun Tuhan Yesus melakukannya untuk menyatakan kemuliaannya melalui Lazarus yang telah mati. Tuhan meminta Marta percaya, memiliki iman akan kebangkitan, bukan nanti, melainkan sekarang juga. Sebab Yesus akan membangkitkan saudaranya yang sudah mati itu. Sabdanya, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus dengan mendengarkan Yesus. Ia mengutamakan kehadiran Yesus sebagai pribadi yang teramat penting. Perkataan Yesus itu yang menyegarkan hidupnya dan merupakan bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pelajaran yang sangat berharga yang dapat kita petik dari 3 bersaudara ini adalah supaya kita memiliki iman yang kuat, harapan yang teguh dan pasti, serta kasih yang mendahulukan Allah dan kepentingan-kepentingannya dalam seluruh kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dan mengambil manfaat dari kehidupan ketiga bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Kita harus memiliki iman, harapan, dan kasih. Kita harus memiliki credo sebagaimana kita ungkapkan setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, termasuk iman akan kebangkitan. Tuhan Yesus, Sang Bangkit, juga akan membangkitkan kita kelak. Kita dididik oleh gereja untuk berpegang teguh akan iman kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus memiliki harapan bahwa di dalam Yesus kita pasti diselamatkan. Kita juga harus memiliki kasih kepada Allah dan kepada sesama kita. Kasih kepada Allah itu ditunjukkan oleh Maria. Kasih kepada sesama dinyatakan dalam kepedulian untuk melayani seperti Marta. Peringatan ketiga orang kudus ini sungguh menginspirasi kita dan meneguhkan iman kita untuk mengandalkan Tuhan Yesus sebagai sabda yang turun dari surga. Kita diingatkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita juga dilatih untuk peduli pada kebutuhan orang lain dengan melayani secara bersungguh-sungguh. Kita juga harus memiliki harapan akan masa depan yang pasti dan tanpa keraguan, dan percaya pada firman ini. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Marilah kita berpegang teguh pada iman kita, berharap pada Yesus Juru Selamat kita, dan mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita dengan wafat dan bangkit kembali untuk menebus kita.
Apakah aku sudah memelihara iman, harapan, dan kasihku kepada Yesus, Tuhanku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk meneladani hidup Marta, Maria, dan Lazarus. Tambahkan dan kuatkanlah iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, ya Allah dan Tuhan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.